Salah satu yang mendatangkan rezeki itu adalah menjaga adab kepada orang yang lebih tua. Senang nggak orang tua gitu? Senang orang tua itu dihormati. Bukan dia minta penghormatan, enggak. Menunjukkan adabnya itu adalah ilmu, gitu. Wah, adabnya luar biasa. Padahal baru ngaji, talim. Kok dipakai banget. Orang tua, orang sepuh, orang yang terhormat, memiliki martabat di hadapan Allah. Kita melihat kemunduran, masya Allah. Makanya jauhnya dari majelis, jauhnya dari ilmu itu ngilangin adab. Nah, kita ini udah belajar, kita udah lama berkecimpung. Makanya Al-Fakir menganjurkan banget untuk kita mengerti sebelum kita belajar jauh, ya. Ada ilmu-ilmu yang begitu luas, tapi kita melupakan adab keutamaan yang mendatangkan rizki zahiran wa batinan. Rizkinya yang zahir adalah Allah berikan ketenangan pendapatan kita. Allah juga mendatangkan ilmu yang manfaat. Jadi gampang resep ilmunya. Memanggil kedua orang tua dengan namanya juga salah satu halangin rezeki. Orang tuanya manggil. Misalnya Badar, Badrudin, Dar, mana Dar? Songong amat tuh. Lu brojol dari beratuk. Kata si Badar babanya nih. Dar, sini Dar. Bini lu kemana? Pusat, kata bininya, emaknya emang ini anak yang kurang adab. Salah satu ya yang membuat qalil adabnya seorang murid kepada guru begitu juga. Manggil nama. Nah, guru kan bagian dari apa? Orang tua yang harus dihormati, dijaga. Masya Allah. Kita dulu, ya Allah, luar biasa. Jangan manggil nama, jalan aja kita kudu beradab. Makanya kita kalau di pesantren salaf ya, yang betul-betul mendalami ilmu adab itu sebelum gurunya lewat dia diam dulu. Calon-calon pemilik kendali dunia itu begitu. Jadi jangan pikir wah nih jadi budak. Karena orang kalau di komen kan macam-macam ya. Oh, jadi budak terlalu ini hormatnya. Enggak ada. Karena orang memiliki adab itu, bumi yang dipijak itu pun ikut memuji. Ujamin kehidupanmu dengan adabmu. Bumi yang dipijak ikut senang sama orang beradab. Jadi jangan kita ngeremehin orang-orang beradab. Walaupun kelihatannya jatuh, bukan juga habis itu merasa bahwa gurunya lagi nyari pamor. Nah itu antara dia sama Allah. Murid lo punya kewajiban sendiri, anak punya kewajiban sendiri. Gitu. Yang kasus adalah orang tuanya. Kalau anak disia-siain, ditelantarin, ya kagak diurusin, nyuruh-nyuruh doang, kagak dibagi duit misalnya. Anak wajib apa? Taat. Gak boleh ngelawan sama orang tua. Anta wa maluka li abika. Wajiban anak, jiwa raganya itu punya bapaknya. Terus pertanyaan kita, gimana kalau bapaknya zalim? Bukan kewenangan ente sebagai anak, bukan. Tapi siapa? Allah yang akan langsung menegurnya. Karena kemuliaan orang tua itu punya posisi antara anak dan orang tua. Yang pantas negur itu bukan anak, tapi Allah. Allah langsung. Kadang Allah juga memutus orang-orang terhormat seperti guru, seperti ustadz, seperti orang tua yang lebih tua. Allah utus. Bukan caranya gimana tak? Allah negur orang tua. Ya wasilahnya kan banyak. Gitu. Makanya kalau kita jadi anak, selagi masih ada orang tua, hormatin sebisa mungkin. Jangan sakitin, jangan lukain. Biar kata nyakitin banget, kita sabarin aja. Allah yang punya penilaian, Allah yang akan menghakimi. Itu karena kita punya posisi antara anak dan orang tua, apalagi seorang ibu. Orang ibu nih, waduh, hati-hati, rentet hatinya. Itu jangan sampai melukai, karena emang Quran berjalan. Istilahnya dianggap Quran yang kelihatannya lusuh, tapi Quran ya, kemuliaannya ada di situ. Baik. Ya ini berkaitan juga sama guru, karena tidak kalah terhormatnya antara orang tua dan guru. Orang tua adalah orang tua biologisnya, guru adalah orang tua untuk tarbiyah dan akhiratnya. Ya, walaupun sih nggak minta kehormatan itu, guru juga nggak minta. Ya, yang dapat kemuliaan murid, yang dapat keistimewaan, yang dapat ya Allah luar biasa pengabdian seorang murid sama guru, misalnya kita sama habaib, sama ulama, sama asatidz. Itu yang kebayar bukan gurunya, bukan Allah langsung.
Bumi yang jadi saksi, yang dipijaknya yang akan memudahkan urusannya. Bahkan ketika ada amalan-amalan yang kata kita sebutkan tadi dengan kejahilan, bisa ditapis, tau gak ditapis? Dijamah, dilapisi, ditangkis gara-gara punya amalan-amalan soleh akan pengabdian kepada guru, pada ulama, pada orang tua. Yang tadinya pengen kena sial, pengen gak dapat duit, ya dia punya duit gara-gara ada amalan yang ditapisnya. Nah ini kita harus punya deposit banyak dari kebaikan dan amal. Supaya apa? Supaya bisa mengurangi kesialan yang memang kita dalam keadaan jahil, kita nggak tahu. Ya tidur telanjang, ya makan keadaan junub, ya bakar bawang, kita nggak tahu ilmunya. Tapi gara-gara kita bisa mengamalkan hal adab kepada guru, pengabdian kepada guru, ini bisa menjamah hal-hal yang membuat kita siap dalam kejahilan. Tuh ya, salah satunya. Jadi berjalan di muka orang tua, memanggil kedua orang tua dengan namanya, membersihkan makanan di sela-sela celah giginya dengan sebarang kayu. Kayu apa Anda jadi congkel? Ini nggak boleh sembarangan. Ya, kalau ada kebiasaan nih, ini peringatan nih. Sapu lagi dipakai, cakep-cakep, kesusun rapi, main potek aja. Kata bininya, perasaan gue beli sapu cakep, nggak jadi potel-potel begini. Itu hal-hal yang remeh, tapi itu bisa menghambat datangnya rezeki. Kenapa? Bisa dongkol orang, kayu-kayu kasar kan? Itu potek-potek buat ya korek-korek celah. Itu terjadi, walaupun amalan-amalan kelihatannya remeh, tapi bisa ngundang kedongkolan kan? Pohon yang tadinya rapi, dahannya nantinya udah diambil saya daunnya, potek buat ngorek-ngorek lagi. Salah satu kesialan yang mendatangkan kesialan yang menjauhkan dari rezeki. Itu. Al-Habasyi wa ghusl al-yadi bid-din. Salah satunya juga membersihkan tangan dengan debu. Ghusl al-yadi bid-din. Jadi duduk di depan muka pintu. Kita kan sering kalau ngelihat dulu orang tua bilang hati-hati jangan duduk situ pamali. Sebenarnya itu kesialan tuh kan ya. Lu duduk di situ ngejauhin rezeki. Entah mungkin adabnya gimana, orang kalau duduk di depan pintu ya kelihatannya juga agak bagus. Kelihatan dari orang luar juga agak bagus. Ngapain duduk depan pintu? Emang di dalam ada bangku. Jadi etika dalam kita berakhlak, ya pandangan akhlak yang sebegitu halusnya diatur oleh Islam. Bukan nggak boleh, bukan? Ya silakan aja. Tapi kan ada kesialannya. Rezekinya jadi jauh. Ya sering kan? Pantesan gak kaya-kaya. Jangan heran. Makanya susah kaya. Itu. Wudhu di tempat buang kotoran juga salah satu yang menghambat rezeki. Ini wudhu itu di tempat sendiri, bukan nggak boleh, tapi biasakan di tempatnya, di tempat yang wudhu. Ya kita itu kan pengen, ya diharapkan ya, malaikat mencatat dari doa wudhu itu secara jahrun. Kalau ente wudhu di tempat yang ada buang airnya, bisa nggak kencengin niat? Nggak bisa, bukan nggak boleh. Iki udah membolehkan itu dengan niatnya, dengan amalnya karena keterpaksaan, karena memang gak ada keadaan. Tapi coba deh, kalau ente keluar dari situ, lega hati kita untuk bertasbih. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina. Bersolawat ente bisa sebelum niat. Wah ibadah banyak banget nikmat. Tapi kalau di tempat kotoran coba, tempat buang kotoran, bisa selega itu. Yang ada pamalnya, nggak bisa. Di sini nih, ya di kalian kita nggak bisa ini. Kalau mau ngeluarin ya. Bukan nggak bisa wudhu, bisa wudhu bisa, boleh. Ya, cuma tidak boleh mengeluarkan nafas aja nggak boleh. Nafasnya, subhanallah. Ini ngapain? Ngeluarin nafas zikir di situ? Nggak boleh. Mudah-mudahan dengan kita habis ngaji begini, rezeki kita pada nambah. Nah ini kan kita pengen ya kan? Habis kita tahu ilmu, amalin, bukan alah. Kita udah bahas tuh, sunnah itu jangan diremehin, hati-hati. Kita udah nggak bahas sebelumnya. Jangan ngefadain, mau bilang tadi. Menambal baju yang sedang dikenakan atau dipakai, ya. Khiyatul thawb ala badani. Jahit baju lagi pakai jahit. Yang kudunya akhlak dulu dilepas, ya. Itu salah satu juga yang menyusahkan kita dapat mendapat rezeki. Wa tajlisul wajh bi thawbi wa tarkil bait. Ngeringin muka pakai baju yang dipakai, ngelap muka pakai baju yang dipakai, ya sarung baju. Dari sekarang ya hindarin itu. Terus juga jangan habis wudhu begini, maaf.
adab yang gitu nggak boleh. Habis wudhu nggak boleh. Juga jangan ngelap pakai baju yang kita pakai. Ada kan anduk, ada baju yang emang nggak dipakai, jangan pas lagi dipakai aja jangan. Ini yang jauhin rezeki juga. Ninggalin, alhamdulillah, ini sawang kagak ada. Sawang di rumah. Nah itu mungkin sebagian kita udah tahu dari orang-orang tua kita. Kalau banyak sawang di rumah kagak dibersihin, itu nyusahin abangnya sebetulnya. Betul. Kalau kita ngelihat di rumah kayak kosong amat, jauh banget dari rahmat, ya kan ada orang. Malaikat rahmat itu malas sama yang kotor-kotor, kelihatan kayak gak ada penghuninya. Tapi kalau bersih apik coba. Ya salah satu yang Al-Fakir juga sempat ingatkan, itu di kamar mandi beresin bersihin. Karena salah satu barometer kita terhadap orang lain dilihat dari kamar mandinya, di tempat kotorannya. Kalau kotoran tempat pembuangan kotorannya bersih, insya Allah ini orang pribadinya baik. Ini majelis baik semua. Jangan sampai kita ahli majelis, rumah-rumah kita, kamar mandi kita kotor. Gak apa-apa kalau jangan tudang-tudingan. Mau ini udah capek di rumah ngurusin yang lain. Tapi kalau ada kesempatan, kita lagi ada kesempatan bersih. Ya. Apalagi kita sampai bermukim 2-3 hari, bersihin aja. Itu datengin, bukan yang punya rumah, ente yang bersihin dapat rezeki. Karena menunjukkan adab, akhlak seorang penghuni melalui adab ente dan kebersihan jiwa ente. Nah itu kita sering diingatkan untuk membersihkan hal-hal yang sifatnya jadi tontonan perasaan. Tontonan itu kan bukan pakai mata doang, dia pakai perasaan. Ente ini orang gitu, kalau lagi tamu, lagi ada apa? Dia nggak ngomong, nggak, tapi perasaannya dijadiin ukuran. Dan yang terakhir adalah wattahawunu bis sholat, ini ngeremehin sholat. Sampai kita ngeremehin sholat, karena ngeremehin sholat itu mendatangkan